Larangan menambahkan garam ke dalam makanan, pantangan memberi tip, hingga menghindari percakapan tentang banjir. Semua ini hanyalah sebagian dari aturan aneh yang menanti siapapun yang menginjakkan kaki di Mozambik. Terletak di pesisir timur Afrika, negara ini terkenal dengan pantai-pantainya yang menakjubkan serta identitas budaya yang berakar kuat. Namun, di balik pesona alam dan keramahan penduduknya, tersembunyi berbagai pembatasan dan kebiasaan unik yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Dari praktik lalu lintas yang tidak biasa hingga tradisi berusia ratusan tahun yang masih membentuk kehidupan sehari-hari, Mozambik menawarkan gambaran menarik tentang cara hidup yang misterius sekaligus memikat. Ikuti saya untuk mengungkap 16 larangan dan kebiasaan luar biasa yang menjadikan negeri ini benar-benar istimewa. Short. Narakharanjing ke Ujemerdising Brechngeld. Nomor 16. Perempuan dilarang menambahkan garam ke dalam makanan. Jika Anda berkunjung ke Mozambik, Anda harus menambahkan garam ke makanan Anda sendiri, karena di sini terdapat aturan aneh yang melarang perempuan melakukannya. Kebiasaan ini berasal dari kepercayaan tradisional yang menyatakan bahwa garam dapat menyebabkan hernia pada pria. Penjelasan mengenai kepercayaan ini cukup samar. Ada yang mengatakan bahwa garam menciptakan ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh pria, yang kemudian menyebabkan kelemahan otot dan hernia. Ada pula yang percaya bahwa garam menyebabkan dehidrasi dan kelemahan umum pada pria. Tradisi ini diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita dan ajaran lisan. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung gagasan bahwa garam menyebabkan hernia pada pria. Faktanya, garam merupakan mineral penting bagi tubuh manusia. Berperan besar dalam mengatur tekanan darah, menyeimbangkan cairan tubuh, dan mendukung fungsi saraf. Melarang perempuan menambahkannya ke dalam makanan justru dapat berdampak negatif bagi kesehatan, karena garam adalah sumber utama natrium. Ketiadaannya dapat menyebabkan kelelahan, kram otot, dan tekanan darah rendah. Saat ini, banyak generasi muda di Mozambik yang perlahan meninggalkan kebiasaan ini. Mereka memahami pentingnya mengonsumsi garam dan tidak lagi mengikuti kepercayaan lama yang sudah usang. Namun demikian, masih ada komunitas konservatif yang mempertahankan praktik ini, sehingga menimbulkan tantangan bagi perempuan yang ingin makan sehat dan menjaga asupan gizi yang seimbang. Nomor 15. Air keran di Mozambik adalah sesuatu yang sebaiknya tidak pernah Anda minum secara langsung, sehaus apapun Anda di tengah iklim negara yang keras. Air keran di sini tidak aman untuk dikonsumsi, dan menjaga kesehatan berarti memilih air minum dalam kemasan atau air yang telah disterilkan. Kabar baiknya, air minum kemasan tersedia luas dan mudah ditemukan di toko-toko lokal maupun supermarket. Sangat disarankan juga untuk membawa penyaring air pribadi atau menggunakan tablet pemurni air agar minuman Anda benar-benar bersih. Saat memesan minuman dengan es, pastikan es tersebut dibuat dari air kemasan atau air steril, karena es dari air keran bisa mengandung bakteri dan kotoran yang berbahaya bagi kesehatan. Untuk menghindari risiko yang tidak perlu, selalu tanyakan kepada staf atau pilih tempat terpercaya yang menjaga standar kebersihan tinggi. Memperhatikan sumber dan kualitas air yang Anda minum tidak hanya membantu mencegah penyakit akibat bakteri, tetapi juga memastikan perjalanan Anda di Mozambik tetap aman dan menyenangkan. Menjaga kesehatan dimulai dari satu aturan sederhana, selalu minum air yang bersih dan aman. Nomor 14. Tidak ada budaya memberi tip. Jika Anda mengunjungi restoran di Mozambik, Anda mungkin sangat puas dengan kualitas pelayanannya, tetapi sebaiknya tidak meninggalkan tip untuk staf. Meski terdengar mengejutkan, memberi tip justru dianggap sebagai hal tabu di negara ini. Di banyak belahan dunia, tip adalah bentuk penghargaan atas pelayanan yang baik, tetapi di Mozambik, hal tersebut bisa dianggap sebagai penghinaan. Alasannya, para pekerja di sini umumnya sudah menerima upah yang layak dan tidak bergantung pada tip untuk menambah penghasilan. Memberi tip dapat diartikan seolah-olah pekerja tersebut dibayar terlalu rendah atau pelayanannya tidak memadai. Selain itu, budaya Mozambik menjunjung tinggi nilai kerendahan hati dan kebersamaan, di mana menunjukkan kekayaan atau status sosial melalui tip dianggap tidak sopan. Alih-alih memberi uang, penduduk lokal lebih menghargai pujian secara lisan, baik tentang penampilan, sikap, maupun usaha seseorang. Anda bisa mengatakan terima kasih atas pelayanannya yang luar biasa, atau penampilan Anda sangat rapi hari ini. Ungkapan tulus seperti ini jauh lebih dihargai dibandingkan pemberian uang. Begitu pula dengan tindakan kecil yang ramah, seperti tersenyum, menyapa, atau berjabat tangan,
dianggap sebagai cara yang hangat untuk menunjukkan rasa terima kasih. Penting juga untuk diingat bahwa kebiasaan memberi tip dapat berbeda tergantung lokasi dan situasi. Jika Anda ragu apakah memberi tip diperbolehkan, sebaiknya tanyakan kepada penduduk setempat atau amati saja bagaimana orang-orang di sekitar Anda bersikap. Nomor 13. Jika seseorang di Mozambik memberi Anda hadiah, ingatlah untuk tidak mengulurkan tangan kiri saat menerimanya. Sebaliknya, selalu gunakan kedua tangan atau Anda berisiko menyinggung perasaan mereka. Di Mozambik, menggunakan kedua tangan saat menyapa, menerima atau memberikan sesuatu adalah aturan sosial penting yang melambangkan rasa hormat dan kesopanan. Gerakan ini, yang dalam bahasa setempat dikenal sebagai kuokera, berasal dari tradisi yang sangat tua makna budaya mendalam. Tindakan ini menunjukkan bahwa Anda menghormati orang lain, menghargai interaksi, serta memberikan perhatian dan ketulusan sepenuhnya. Selain sebagai tanda hormat, kebiasaan ini juga mengekspresikan kerendahan hati dan rasa syukur. Di Mozambik, penggunaan kedua tangan memiliki makna spiritual. Banyak orang percaya bahwa tangan kiri dianggap tidak suci dan dapat membawa atau memindahkan energi negatif. Oleh karena itu, menggunakan kedua tangan dipandang sebagai cara untuk menghindari penyebaran energi tersebut dan menjaga keharmonisan positif antar individu. Jika Anda hanya menggunakan satu tangan, terutama tangan kiri, saat menyapa atau menerima sesuatu, hal itu bisa dianggap tidak sopan atau bahkan menghina. Orang lain dapat merasa diremehkan atau tersinggung. Karena alasan tersebut, sangat penting untuk mengikuti kebiasaan lokal dengan saksama dan selalu menggunakan kedua tangan dalam setiap interaksi. Praktik ini tidak hanya berlaku bagi orang dewasa, tetapi juga bagi anak-anak. Sejak usia dini, orang tua di Mozambik mengajarkan anak-anak mereka untuk menggunakan kedua tangan saat menyapa atau menerima sesuatu, membantu mereka belajar tentang rasa hormat dan tata krama yang baik. Singkatnya, menggunakan kedua tangan saat menyapa, menerima, atau menyerahkan sesuatu merupakan bagian mendasar dari etika Mozambik. Hal ini melambangkan rasa hormat, kesopanan, kerendahan hati, dan rasa syukur. Mematuhi tradisi ini penting bukan hanya untuk menghindari kesalahpahaman, tetapi juga mengiluskan Triabudus Mozambik dan meninggikan kesenforsath bagi setiap orang temui. Nomor 12. Anda harus menawar. Saat berbelanja di Mozambik, selalu ingat bahwa tawar-menawar bukan sekadar diperbolehkan, melainkan sudah menjadi kebiasaan yang diharapkan. Baik saat berbelanja di pasar lokal, kios kerajinan, maupun toko kecil, negosiasi harga adalah bagian dari budaya dan kehidupan sehari-hari. Para penjual tidak bermaksud mematok harga terlalu tinggi. Mereka hanya mengantisipasi bahwa Anda akan menawar sebelum melakukan pembelian. Tawar-menawar berakar kuat dalam tradisi Mozambik dan lebih merupakan pertukaran yang ramah daripada sebuah konflik. Anda seringkali akan terlibat dalam percakapan ceria, dengan senyum dan tawa, saat pembeli dan penjual mendiskusikan harga. Namun, penting untuk dipahami bahwa tawar-menawar di sini memiliki batas. Memulai dengan penawaran yang terlalu rendah dapat dianggap tidak menghormati atau menyinggung, dan hal itu bisa membuat negosiasi berakhir secara tiba-tiba. Pendekatan terbaik adalah memulai dengan harga yang sedikit lebih rendah dari yang ditawarkan penjual, sebagai tanda bahwa Anda menghargai produk sekaligus usaha mereka. Bersikaplah sabar dan siap meluangkan waktu untuk berbincang. Ini adalah interaksi sosial sekaligus transaksi finansial. Pertahankan senyum, tunjukkan ketertarikan yang tulus, dan bangun kedekatan melalui obrolan ringan yang ramah. Penjual menghargai sikap hormat dan sopan santun, dan ketika mereka merasakan ketulusan, mereka cenderung memberikan potongan harga yang adil. Perhatikan juga nada bicara dan bahasa tubuh mereka. Jika penjual terlihat kurang nyaman atau kesal, longgarkan penawaran Anda dan carilah titik tengah. Tujuan tawar-menawar di Mozambik bukanlah untuk menang, melainkan untuk mencapai harga yang terasa adil bagi kedua belah pihak. Dengan kesabaran dan sikap positif, setiap negosiasi bergerak untuk menyelesaikan and embrace their kehadirsan. Nomor 11. Jangan menyebut mereka tak hayul. Setelah memahami berbagai pantangan ini, jelas bahwa masyarakat Mozambik memiliki keyakinan yang kuat terhadap kekuatan spiritual. Namun, memberi label tak hayul adalah kesalahan besar yang mudah menyinggung perasaan. Mereka sangat tidak suka disebut tak hayul karena, bagi mereka, kepercayaan tersebut bukan sekadar mitos atau kebiasaan yang tidak masuk akal, melainkan bagian penting dari identitas budaya dan warisan nasional mereka. Bagi orang Mozambik, prinsip-prinsip spiritual dipandang sebagai pedoman penting untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi ini membentuk hubungan mereka dengan alam, keluarga, dan komunitas.
Oleh karena itu, meremehkan kepercayaan tersebut sebagai takhayul dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap budaya mereka dan kesalahpahaman terhadap cara pandang hidup mereka. Menyebut mereka takhayul sama dengan mengabaikan berabad-abad tradisi dan kebijaksanaan spiritual. Hal ini dapat diartikan sebagai sikap merendahkan nilai-nilai yang telah membentuk generasi demi generasi. Akibatnya, komentar semacam itu dapat menimbulkan ketidaknyamanan, rasa tersinggung, bahkan konflik budaya. Meskipun masyarakat Mozambik memegang teguh kepercayaan pada hal-hal yang tak terlihat dan sakral, yang sebenarnya mereka harapkan adalah rasa hormat dan pengertian. Menghargai keyakinan mereka dengan pikiran terbuka memungkinkan Anda merasakan keindahan dan kedalaman budaya Mozambik, alih-alih salah menilainya melalui kacamata stereotip. Nomor 10. Jangan membicarakan banjir. Jika Anda memiliki kesempatan berinteraksi dengan masyarakat di Mozambik, sebaiknya jangan mengangkat topik banjir. Penduduk setempat sangat tidak menyukai ketika seseorang menyebut bencana ini. Mozambik yang terletak di pesisir tenggara Afrika sering mengalami bencana alam dan banjir termasuk salah satu ancaman paling serius bagi masyarakatnya. Karena hal tersebut, banyak warga percaya bahwa membicarakan banjir dapat menarik nasib buruk atau bahkan meningkatkan kemungkinan terjadinya bencana itu. Kepercayaan ini bukan hanya bersifat spiritual, tetapi juga mencerminkan rasa takut dan kecemasan mendalam terhadap kerusakan yang disebabkan oleh banjir. Di banyak komunitas Mozambik, kata banjir sendiri dianggap tabu. Mereka meyakini bahwa menyebutkannya dapat mengundang bencana, membawa kehancuran dan kehilangan. Oleh karena itu, masyarakat memilih menghindari istilah tersebut dan melakukan langkah pencegahan secara diam-diam dan penuh kehati-hatian. Bahkan kampanye kesadaran dan program kesiapsiagaan bencana seringkali harus dijalankan tanpa menyebutkan banjir secara langsung, demi menghindari meningkatnya rasa takut dan kecemasan di tengah masyarakat. Seiring waktu, kepercayaan ini telah menjadi bagian dari pola pikir budaya dan psikologi kolektif Mozambik yang memengaruhi cara masyarakat menghadapi dan merespons keadaan darurat. Namun demikian, kondisi ini juga menciptakan tantangan bagi pihak berwenang dan organisasi saat berupaya menyampaikan strategi pencegahan dan penanganan secara efektif. Menjaga kepekaan dan rasa hormat terhadap kepercayaan tradisional ini sangat penting untuk melindungi kesejahteraan emosional sekaligus keselamatan komunitas Mozambik. Nomor 9. Dilarang mengenakan pakaian bermerek terkenal. Anda mungkin memiliki banyak pakaian desainer atau perhiasan mewah, tetapi saat bepergian ke Mozambik, barang-barang tersebut tidak akan membuat Anda terlihat lebih bergaya, justru bisa membahayakan diri Anda. Negara ini menghadapi tingkat kejahatan yang relatif tinggi, terutama pencurian dan memamerkan kekayaan di tempat umum dapat dengan mudah menarik perhatian pelaku kriminal, menjadikan Anda sasaran empuk perampokan atau penyerangan. Selain itu, banyak masyarakat Mozambik hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Memamerkan barang mahal dapat membuat penduduk setempat merasa tidak nyaman, bahkan memicu rasa iri dan kecemburuan. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, sebaiknya berpakaian sederhana dan hanya membawa barang yang benar-benar dibutuhkan saat menjelajah. Tinggalkan perhiasan dan barang berharga, serta simpan uang Anda dengan aman. Sebagian besar hotel menyediakan brankas untuk menyimpan barang penting selama menginap. Ingatlah, perjalanan bukan tentang memamerkan kekayaan, melainkan tentang menemukan budaya dan pengalaman baru. Dengan berpakaian sederhana, tetap waspada, dan menghormati norma setempat, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga lebih mudah menyatu dengan lingkungan sekitar. Lakukan hal ini, dan Anda akan menikmati perjalanan di Mozambik yang aman, penuh rasa hormat, dan mesra berkesan. Nomor 8. Jangan mengemudi sendiri. Kecuali benar-benar terpaksa, sebaiknya jangan memilih untuk menyetir sendiri di Mozambik, karena negara ini termasuk salah satu dengan lalu lintas paling berbahaya di dunia. Kepolisian Mozambik telah memperingatkan wisatawan asing untuk menghindari mengemudi sendiri akibat kondisi lalu lintas yang berisiko tinggi. Menurut pihak kepolisian, infrastruktur jalan seringkali dalam kondisi rusak dengan minimnya rambu dan lampu lalu lintas, sehingga risiko kecelakaan meningkat drastis. Selain itu, budaya berkendara di Mozambik sangat berbeda dibandingkan dengan negara lain. Pengemudi kerap melanggar aturan lalu lintas, melaju dengan kecepatan tinggi, menyalip secara sembarangan, serta tidak memberi jalan kepada pejalan kaki maupun pengendara sepeda motor. Data menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab utama kematian di Mozambik.
Pada tahun 2023, lebih dari 2.000 orang meninggal dunia dan sekitar 10.000 orang mengalami luka-luka akibat kecelakaan di jalan raya. Dengan risiko tersebut, pihak kepolisian merekomendasikan agar wisatawan asing menggunakan transportasi umum atau menyewa kendaraan dengan sopir untuk berkeliling di negara ini. Nomor 7. Selalu membawa obat anti-malaria. Jika Anda tidak menyukai nyamuk atau khawatir tentang malaria, Mozambik mungkin terasa menakutkan. Namun jika Anda tetap memilih untuk berkunjung, pastikan selalu membawa persediaan obat anti-malaria yang cukup. Iklim tropis yang lembab di negara ini menciptakan kondisi ideal bagi nyamuk untuk berkembang biak, sehingga malaria menyebar luas, terutama di wilayah pedesaan dan daerah pesisir. Data menunjukkan bahwa jutaan kasus malaria terjadi setiap tahun di Mozambik, dan penyakit ini masih menjadi penyebab utama kematian pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Risikonya meningkat tajam selama musim hujan, dari bulan Oktober hingga April. Oleh karena itu, para pelancong disarankan untuk membawa obat pencegahan malaria yang diresepkan oleh dokter. Pilihan umum meliputi mefloquine, doxycycline, dan Lariam. Dokter biasanya menyarankan untuk mulai mengonsumsi obat beberapa hari sebelum kedatangan, melanjutkannya selama masa tinggal, dan tetap meneruskan pengobatan bahkan setelah kembali ke rumah. Selain obat, wisatawan juga dianjurkan mengikuti langkah pencegahan lain untuk mengurangi gigitan nyamuk. Singkatnya, pencegahan adalah hal yang sangat penting. Membawa obat anti-malaria dan mengambil langkah pencegahan yang tepat merupakan salah satu cara terpenting untuk melindungi diri dari penyakit berbahaya ini saat mengunjungi Mozambik. Nomor 6. Surga makanan laut. Mozambik terkenal dengan garis pantainya sepanjang 2.700 km. Banyak pulau yang masih alami, serta ekosistem laut yang kaya, menjadikannya surga sejati bagi para pecinta hidangan laut. Berkunjung ke sini berarti memasuki dunia kuliner penuh cita rasa dengan harga yang mengejutkan terjangkau. Dari hidangan favorit yang sudah dikenal seperti udang panggang, cumi goreng, dan ikan goreng renyah, hingga sajian kelas atas seperti lobster Mozambik, kepiting raja, dan kerang scallop. Semuanya dimasak dengan keahlian lokal dan meninggalkan kesan mendalam. Beberapa pilihan yang paling menonjol antara lain lobster Mozambik, kepiting raja, makarel panggang, dan scallop kukus. Selain itu, wisatawan sulit menolak hidangan seperti gurita panggang, cumi tumis dengan paprika, serta kerang yang dikukus bersama serai. Setiap hidangan memiliki karakter tersendiri, berpadu dalam harmoni kuliner khas yang terasa sangat Mozambik. Bukan hanya soal ragamnya, makanan laut Mozambik juga bersinar karena kesegarannya. Dengan laut yang begitu melimpah, hasil tangkapan datang setiap hari dan langsung diolah, menjaga cita rasa alami serta nutrisinya. Jika Anda gemar menjelajah kuliner dan memiliki kecintaan khusus pada hidangan laut, inilah destinasi impian Anda. Datanglah dan cicipi makanan laut yang segar dan berlimpah di sini. I see with Salmones story it's an hour after that terbaft emerge, dining Merikentani. Nomor 5. Negeri Emas. Jika Anda bermimpi mengubah hidup dalam semalam, Mozambik mungkin menggoda sebagai tempat berburu harta karun, karena negara ini menyimpan cadangan emas yang kaya, wilayah pertambangan yang luas, serta legenda-legenda lama tentang kekayaan besar yang tersembunyi di bawah tanah. Penambangan emas di sini telah berlangsung selama ribuan tahun. Suku Bantu, komunitas pribumi paling awal di wilayah ini, menggunakan emas untuk perhiasan dan ornamen. Kemudian pada abad ke-16, bangsa Portugis datang dan mulai menambang dalam skala yang jauh lebih besar. Selama berabad-abad setelahnya, penambangan emas tak menjadi pilar penting ekonomi Mozambik dan turut membentuk perkembangan negara ini. Hingga kini, Mozambik masih dianggap sebagai salah satu negara dengan cadangan emas terbesar, dengan perkiraan lebih dari 20 juta ton tersimpan di bawah permukaan tanah. Sektor emas modern memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto, menyediakan lapangan kerja bagi penduduk lokal, dan menarik investor asing. Namun di balik nilai ekonominya, emas Mozambik juga dibungkus kisah-kisah tentang harta tersembunyi. Beberapa legenda menyebutkan bahwa suku-suku kuno menyegel harta di gua-gua rahasia atau menguburnya di bawah laut. Kisah-kisah ini terus menarik para penjelajah dan pemburu harta karun, menjadikan Mozambik magnet bagi petualangan dan penemuan. Dengan cadangan besar, sejarah pertambangan yang mendalam, serta mitos harta karun yang misterius, negara ini terasa seperti tujuan ideal bagi siapapun yang ingin menjelajahi negeri penuh kemungkinan. Datanglah dan rasakan perpaduan langka antara alam liar, budaya pribumi, dan kisah abadi tentang kekayaan yang terkubur. Nomor 4.
Anda mungkin pernah mendengar bahwa Mozambik kaya akan emas dan dikelilingi legenda harta karun, namun hal itu tidak berarti penduduknya hidup berkecukupan. Pada kenyataannya, negara ini masih sangat miskin dan termasuk di antara negara termiskin di dunia. Meski memiliki sumber daya alam berharga seperti gas, batu bara, dan hasil laut, sebagian besar warga masih hidup dengan pendapatan rendah dan peluang ekonomi yang terbatas. Kemiskinan tersebar luas, dengan jutaan orang hidup di bawah garis kemiskinan, sementara layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan akses air bersih masih jauh dari memadai. Masa lalu Mozambik juga memberikan beban berat bagi kondisi saat ini. Setelah perjuangan panjang meraih kemerdekaan yang diikuti oleh bertahun-tahun perang saudara, negara ini memasuki masa rekonstruksi dengan tantangan yang sudah sangat dalam. Infrastruktur yang lemah, investasi terbatas, dan pengelolaan yang kurang efektif membuat pertumbuhan berjalan lambat. Ditambah lagi, bencana berulang seperti banjir dan kekeringan kerap menghantam mata pencaharian, menjadikan perjuangan hidup semakin berat bagi banyak keluarga. Nomor 3. Meskipun pemerintah Mozambik dan berbagai organisasi internasional telah berupaya memperbaiki kondisi melalui bantuan serta program pembangunan, kemajuannya masih terasa lambat. Banyak orang di sini masih hidup dalam kemiskinan ekstrem. Dan jika Anda memperhatikan sedikit saja, Anda akan melihat sesuatu yang tidak biasa di Mozambik. Sebagian besar orang yang Anda temui masih sangat muda, sementara orang-orang lanjut usia justru sangat jarang terlihat. Alasannya cukup suram, yaitu sangat sedikit orang di negara ini yang hidup cukup lama hingga mencapai usia tua. Namun, besarnya jumlah penduduk muda juga bisa menjadi keuntungan bagi negara yang masih miskin. Lebih dari 60% penduduk Mozambik berusia di bawah 25 tahun, sebuah angka mencolok yang menunjukkan betapa mudanya sekaligus besarnya potensi negara ini. Tenaga kerja muda yang penuh energi ini dapat menjadi mesin kuat bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Akan tetapi, populasi yang sangat muda juga menghadirkan tantangan besar. Dengan begitu, banyak anak-anak dan remaja, sistem pendidikan dan kesehatan harus berkembang dan ditingkatkan dengan cepat untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Tingginya tingkat pengangguran kaum muda juga menjadi masalah mendesak yang memerlukan kebijakan efektif dan program penciptaan lapangan kerja. Investasi dalam pendidikan, pelatihan kejuruan, dan pengembangan keterampilan sangat penting agar tenaga kerja muda ini dapat berpartisipasi secara produktif dan berkelanjutan dalam perekonomian. Meski menghadapi berbagai kesulitan, generasi muda Mozambik tetap membawa harapan akan masa depan yang lebih cerah. Dengan strategi pembangunan yang tepat serta dukungan yang lebih kuat dari komunitas internasional, negara ini dapat memanfaatkan generasi mudanya untuk mendorong kemakmuran dan stabilitas di masa depan. Nomor 2. Mungkin terdengar sulit dipercaya, tetapi tahukah Anda bahwa Mozambik menampilkan sebuah senjata pada bendera nasionalnya sambil tetap menyuarakan keinginan akan perdamaian? Mozambik memang satu-satunya negara di dunia yang memiliki AK-47 pada benderanya. Sebuah simbol unik dengan makna sejarah yang mendalam. Diadopsi pada tanggal 1 Mei 1983, bendera Mozambik menggunakan 5 warna, hijau, hitam, kuning, putih, dan merah, serta sebuah bintang kuning yang memuat gambar buku, cangkul, dan AK-47 yang bersilang. AK-47, senjata gerilya yang terkenal, melambangkan perjuangan Mozambik untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Portugis, yang akhirnya tercapai pada tahun 1975. Senjata tersebut tidak hanya mengingatkan pada perang kemerdekaan, tetapi juga menandakan janji untuk mempertahankan negara serta persatuan rakyat Mozambik. Buku melambangkan pendidikan dan pengetahuan. Cangkul menjadi simbol pertanian dan kerja keras, sementara bintang kuning mencerminkan sosialisme dan harapan akan masa depan yang lebih cerah. Bersama-sama, unsur-unsur ini membentuk lambang kuat dari sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Mozambik. Meski kehadiran senjata pada sebuah bendera bisa memicu kontroversi dan dipandang sebagai simbol kekerasan, bagi rakyat Mozambik hal tersebut tidak terpisahkan dari kisah nasional mereka. AK-47 menjadi pengingat akan pengorbanan dan tekad yang membawa kemerdekaan serta membangun bangsa. Makna bendera ini bukan hanya tentang identitas nasional, tetapi juga menjadi kesaksian atas keteguhan dan keinginan akan perdamaian yang terus hidup di hati rakyat Mozambik. Nomor 1. Sangat liar dan menakjubkan. Jika Anda ingin merasakan alam liar Afrika yang masih murni, datanglah ke Mozambik, sebuah tempat yang oleh banyak orang disebut sebagai surga yang belum tersentuh.
Negara ini memiliki ekosistem yang sangat beragam, mulai dari hutan tropis lebat hingga dataran terbuka, ditambah garis pantai yang seolah tak berujung. Taman Nasional Gorongosa menjadi salah satu daya tarik utama, melindungi satwa langka seperti singa, gajah, kuda Nil, serta ratusan spesies burung. Kekayaan kehidupan satwa Mozambik menarik para peneliti dan wisatawan dari seluruh dunia untuk menjelajah dan mengaguminya. Di luar bentang alamnya, masyarakat Mozambik sendiri memiliki semangat kuat yang sangat terkait dengan alam. Mereka hidup dalam hubungan yang erat dengan lingkungan sekitar. Dan banyak komunitas masih mempertahankan gaya hidup tradisional yang selaras dengan alam. Orang-orang berburu, meramu, dan bertani menggunakan metode kuno sambil menjaga pengetahuan dan adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhur. Festival dan ritual lokal juga menunjukkan ikatan mendalam ini dengan alam melalui upacara yang menghormati dewa serta roh tanah, air, dan hutan. Kehidupan di sini terasa liar dan alami, memberikan Mozambik keindahan langka dan daya tarik yang istimewa. Ini bukan sekadar tempat untuk ditinggali, melainkan tempat di mana lingkungan, satwa liar, dan nilai-nilai tradisional dijaga serta dihormati. Keseimbangan antara manusia dan alam ini membentuk Mozambik yang masih murni, memikat, dan sangat memesona, memanggil siapapun yang mencintai eksplorasi dan petualangan. Dan dengan demikian, kita telah sampai di akhir dari 16 larangan dan hal-hal aneh yang hanya ditemukan di Mozambik, sebuah negara dengan karakter unik dan kebiasaan yang tidak biasa. Dari realitas lalu lintas yang berbahaya hingga tradisi budaya yang khas, Mozambik tetap menjadi destinasi yang tak terlupakan dan penuh kejutan. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.